Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Iwayan Krisnata Pawikrama, nomor NIM 119112522. Di sini saya akan membawakan video tugas manajemen investasi dan portofolio. Sebelumnya, apa sih itu manajemen investasi dan portofolio? Manajemen investasi itu yaitu proses pengelolaan atau aktiva dalam rangka memperoleh keuntungan, sedangkan portofolio yaitu sekumpulan bentuk investasi uang atau aktiva. Di Oktober hingga Desember, PNM merencanakan untuk mengeluarkan obligasi PUB 3 tahap 4. Rencananya Rp 1 triliun dengan opsi offside apabila kondisi pasar baik. Ini dalam rangka mendukung pertumbuhan bisnis. Dalam struktur pendanaan, PNM menyebut pendanaan pihaknya mayoritas berasal dari pasar modal. Rincinya, per September 2020 dinyatakan pendanaan lewat pasar modal sebesar 61% dan terakhir pendanaan pemerintah sebesar 70%. PNM mengaku optimis dapat mengantongi modal usaha sesuai target. Pasalnya, likuiditas di pasar modal sedang tinggi karena lembaga keuangan tengah berhati-hati dalam memberikan pendanaan. PNM melihat pasar kalau lembaga keuangan melakukan pendanaan agak hati-hati sehingga likuiditas sedang banyak. Berdasarkan konsultasi ke koordinasi pasar modal, cukup banyak likuiditas yang tersedia di kuartal 4 ini. Penerbitan obligasi tersebut bukan satu-satunya pendanaan yang akan dikantongi perusahaan tahun ini. Pemerintah juga akan menyuntikkan penyertaan modal negara PMN nilai 1,5 triliun pada akhir tahun ini. Tujuannya untuk mendukung pertumbuhan PNM. Jadi perusahaan PNM ini menjalankan salah satu sekuritas yang diperdagangkan di pasar modal, yaitu obligasi. Obligasi merupakan surat pengakuan utang yang diterbitkan oleh pemerintah maupun perusahaan swasta kepada investor, di mana utang ini akan dibayarkan pada masa yang ditentukan. Atas pinjaman tersebut, investor diberikan imbalan berupa bunga. Imbalan berupa bunga sebagai salah satu instrumen yang dikenal di pasar modal. Menerbitkan obligasi dari suatu perusahaan merupakan sesuatu yang sangat menguntungkan dibandingkan dengan pinjaman bank karena pembayaran bunga pada obligasi lebih rendah dan dapat dibayar secara berkala. Jadi kalau kalian mau melakukan obligasi itu, kalian harus putusin matang-matang ya, karena sangat besar dan harus penuh dengan pertimbangan. Sebaiknya mempertimbangkan secara matang dengan konsultasi dengan orang yang sudah berpengalaman dan ahli dalam bidangnya tersebut, agar Anda tidak salah untuk melangkah. Hal ini disebabkan karena investasi merupakan hal yang sangat penting untuk finansial. Selain kelebihan di atas, terdapat juga beberapa kekurangan dari obligasi karena memang semua jenis investasi memiliki kelebihan dan kekurangan itu. Kekurangannya adalah penerbitan obligasi berisiko gagal bayar. Konsekuensinya, investor tak cuma tidak memperoleh keuntungan tetapi tak mendapatkan kembali seluruh pokok utang. Untungnya kekurangan ini tidak berlaku pada obligasi negara yang terlindungi undang-undang. Selanjutnya, tentang terhadap perubahan suku bunga ekonomi dan kondisi politik yang tidak stabil. Perubahan tersebut berdampak besar pada keuangan. Terakhir adalah menjual obligasi sebelum jatuh tempo ke pasar sekunder menimbulkan kerugian bagi investor sebab harga jualnya lebih rendah dari harga belinya. Obligasi merupakan salah satu alternatif investasi yang sangat menjanjikan karena produk ini memiliki tingkat risiko yang paling rendah dan cenderung lebih stabil. Jadi yang perlu kalian ketahui itu dalam berinvestasi obligasi adalah harga obligasi bergerak dengan arah yang berlawanan dibandingkan suku bunga dan imbal hasil obligasi. Sebagai sebuah produk investasi, obligasi memiliki harga tersebut dapat berubah naik atau turun karena berbagai faktor. Salah satu faktor yang mempengaruhi harga tersebut adalah suku bunga. Perubahan suku bunga itu juga akan diikuti dengan perubahan yield. Yield adalah imbalan hasil yang diharapkan oleh investor. Obligasi dalam kurun waktu 1 tahun biasanya dinyatakan dalam persentase dalam hubungan dengan sejumlah persen tersebut. Apabila suku bunga meningkat, maka harga obligasi akan turun. Begitu pula sebaliknya, sejalan dengan hal tersebut, apabila harga obligasi turun, maka yield obligasi akan meningkat. Sekian yang saya sampaikan. Bila ada kesalahan kata yang kurang berkenan di hati teman-teman, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga video ini berguna bagi nusa dan bangsa.